Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Kristi Sitorus. Well, di video kali ini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe YouTube channel ini, yang akhirnya YouTube channel ini bisa sampai 1000 subscribers. Bahkan sekarang itu udah 1150. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Teman-teman yang mungkin baru datang ke channel ini, aku di sini sharing banyak hal tentang menyusui. Tapi nggak menutup kemungkinan aku bisa sharing tentang hal-hal yang lain. Jadi channel ini semoga menjadi bermanfaat buat teman-teman sekalian, baik itu udah jadi orang tua ataupun sudah jadi kakek nenek ataupun nanti bakal yang jadi orang tua juga berapa tahun kemudian atau yang segera akan menjadi orang tua. Nah, sekalian di video kali ini karena kemarin udah mencapai 1000 subscribers, aku kemarin memposting di Instagram story tentang Q&A. Jadi aku ada buat Q&A dari Instagram story, ada dari Instagram postingannya, dan juga yang dari community. Kebetulan karena sudah masuk 1000 subscribers, jadi fasilitas community itu baru ada muncul di channel ini. Jadi aku kemarin sempat coba-coba posting dan akhirnya ternyata ada juga yang bertanya walaupun cuma satu orang. Oke, kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama dari Insta Story. Ima Kristianti, Kak Kristi umur berapa? By the way pakai jenis KB apa? Thank you. Oke, pertanyaan jenis apa KB-nya itu sering berapa kali di pertanyaan IG story aku, tapi aku belum pernah menjawab pertanyaan itu. Umur aku genap 24 tahun di November tahun 2018 kemarin. Dan jenis KB apa? Sementara waktu adalah KB alami. Sampai sekarang aku belum pernah menggunakan KB buatan. Dan rencananya karena bujukan suami, aku akan menggunakan KB spiral atau IUD. Kenapa aku belum pernah pasang KB? Karena aku belum siap secara pribadi. Walaupun memang suami aku dokter kandungan, secara pribadi aku belum siap. Jadi suami aku sempat kemarin bujuk-bujuk, akhirnya aku bilang, oke, sebentar lagi aku siap. Aku nggak tahu kapan. Pokoknya dalam waktu dekat aku akan pasang KB spiral. Yang pasangin suami aku. Ada sebenarnya yang kayak pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara aku, nggak usah aku masukin. Yang benar-benar pertanyaan aja aku masukin ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Andriani Sakina. Halo Sakina, Kak, gimana caranya tetap langsing selepas punya anak? Kebetulan dari keluarga mama aku itu badannya yang sedang-sedang aja gitu, nggak terlalu kecil dan nggak besar juga. Dan keluarga dari bapak aku tuh badannya memang gemuk-gemuk. Aku sendiri memang ngikutnya ke keluarga dari mamaku gitu. Tips dari aku yang pertama, yang paling penting adalah menyusui. Karena pada saat kita hamil, kita itu mengalami peningkatan berat badan, ya. Peningkatan berat badan itu mungkin bisa sampai 10 kilo atau bahkan bisa sampai 25 kilo. Dan saat setelah melahirkan, kita menyusui. Jadi berat badan kita yang banyak saat kita hamil itu dipakai untuk amunisi ASI yang akan kita produksi nantinya. Jadi kalau kita menyusui itu akan lebih cepat turun. Kemudian yang kedua adalah memang menyusui itu perlu gizi yang seimbang, yang baik gitu. Tapi bukan berarti menghalalkan kita untuk makan terlalu berlebihan. Itu yang kadang memang salah persepsi di masyarakat ya. Oh iya, aku menyusui kok, nggak apa-apa aku makan. Oke. Terus akhirnya malah badannya tetap. Jadi kalau pada saat menyusui itu makan secukupnya, makan gizi seimbang seperti itu. Bukan berarti sampai nggak ada batasnya. Makan sebanyak-banyaknya, dan itu pun ada juga cemilan-cemilan nggak sehat, misalkan junk food seperti es krim atau coklat, itu yang buat timbunan lemak kita makin banyak. Itu sih ya, nanti aku masukin di sini ya, bisa juga cek jurnalnya itu. Jadi kalau saat kita nggak menyusui itu akan beresiko obesitas. Kalau misalkan teman-teman ada keturunan yang memang mama papanya gendut-gendut, badannya teman-teman itu bakal gendut juga, enggak. Itu balik lagi ke lifestyle. Dan juga kalau misalkan nanti melahirkan, jangan lupa menyusui. Itu aja dari aku, Sakina. Oke, semoga bermanfaat. Kemudian Yun Syok Batam. Aku nggak tahu sih, ini kayaknya akun jualan gitu ya. Nama lengkap aku Kristi Sitorus. Aku dokter umum
Suami aku dokter spesialis kandungan. Putri aku 2, yang pertama Jesti 2 tahun, yang kedua Joanna 9 bulan. Apa lagi ya? Singkat itu sesingkat aku nggak bisa menggambarkan di sini. @morina_natalia. Rahasia cantik dan kulit mulusnya apa? Aduh, terima kasih sudah dibilang mulus dan cantik, Kak. Sebenarnya aku nggak ada rahasia-rahasia soal itu. Malah aku itu orang yang kurang minum, yang nggak banyak minum. Sebenarnya tuh perlu banget banyak minum, tapi aku sendiri enggak. Aku termasuk orang yang nggak terlalu perawatan banget, nggak terlalu mau ribet-ribet banget. Maafkan aku. Yang pasti aku setiap bulan itu suka, pokoknya kalau nggak setiap bulan, 2 bulan sekali aku suka perawatan wajah di klinik dokter A yang di Jalan Seirukun. Kebetulan temannya kakak aku, namanya Dokter Angel. Aku suka di sana karena tempatnya bagus banget dan rekomen banget buat semuanya. Kemudian yang selanjutnya @Shirley Devi. Halo Kak Shirley, kok bisa cantik sih? Terima kasih banyak Kak. Ternyata ini bukan pertanyaan. Oke, itu tadi yang dari IG Story. Kita lanjut ke postingan aku yang di Instagram. Kita lihat. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu muncul ya. @Dimas_Bagas. Halo Dimas, gimana ceritanya Mbak Kristi kok bisa memilih kuliah kedokteran? Ceritain gimana. Dan berikan beberapa tips dan motivasi untuk teman-teman yang bingung gimana milih jurusan yang tepat di bangku perkuliahan. Thanks. Oke, thank you Dimas atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya menurut aku ini sulit. Kenapa kok bisa memilih kuliah kedokteran? Kenapa aku memilih kuliah kedokteran? Oke, jawabannya adalah aku sebenarnya nggak pengen jadi dokter. Aku pengennya jadi business woman. Aku pengen bagian-bagian bisnis atau pengusaha gitu. Tapi keluarga aku nggak mendukung, terutama bapak aku pengen aku menjadi dokter seperti kedua kakak aku yang pertama kedua. That's why aku mau masuk ke dunia kedokteran. Jadi memang awalnya itu aku bukan diarahkan ya. Memang sedikit banyaknya agak dipaksakan untuk masuk kuliah kedokteran. Tapi setelah aku beradaptasi ke sana, setelah bertahun-tahun akhirnya, I like this journey. Aku suka dengan perjalanan hidupku sekarang. Kalau mungkin aku nggak sampai kuliah di Medan, aku mungkin nggak bertemu dengan suami aku ya. Jadi aku selalu bersyukur atas semuanya. Walaupun dulu itu aku memang nggak pengen banget, apalagi datang ke Medan itu aku males. Ya, karena Medan itu jauh banget dari tempat asal aku ya. Walaupun aku orang Batak, aku tinggal di Papua, di Sorong, Papua Barat. Dan kesini tuh harus 3 kali naik pesawat. Itu luar biasa, perjalanannya panjang banget. Makanya aku malas datang ke Medan karena itu jauhnya luar biasa. Kalau di Jakarta aku senang karena nggak terlalu jauh, hanya sekali naik pesawat atau 2 kali naik pesawat. Tapi jalanku seperti ini, akhirnya aku datang kuliah ke kedokteran. Memang kebetulan karena kakak aku yang pertama itu kuliahnya di FK, Fakultas Kedokteran Metodis Indonesia di Medan. Akhirnya bapak aku mengirimkan aku ke Medan juga, biar sama-sama dengan kakak. Jadi beliau nggak ngizinin aku kuliah di kota lain selain kota Medan. Tips motivasi untuk teman-teman yang bingung gimana milih jurusan. Oke, jadi kalau aku mungkin kayaknya ada kapasitas untuk memberikan tips gimana cara memilih jurusan, karena di tahap aku untuk harusnya memilih jurusan dengan keinginan aku sendiri, aku nggak berpartisipasi, jadi aku nggak bisa memberikan tips. Atau motivasinya. Tapi yang pertama dari aku adalah berdoa minta yang paling terbaik dari Tuhan, apapun itu. Tuhan kasih aku petunjuk yang mana jurusan yang terbaik untuk aku. Walaupun mungkin seperti aku, itu bukan yang aku mau, itu bukan passion aku. Tapi jalan Tuhan merestui keinginan orang tua. Akhirnya aku masuk ke dunia kedokteran.
Mungkin itu aja Dimas dari aku. Terima kasih banyak. Pertanyaannya cukup sulit menurut aku ya, karena aku nggak bisa, karena itu dia tadi tips yang itu kayaknya bukan kapasitas aku memberikannya. Tapi yang tadi yang pertama itu doa. Winanda Wibowo, hai Mbak Ananda, kok kamu cantik dan langsing sih? Ini pertanyaan atau curhat karena iri? Mbak Ananda, terima kasih banyak Mbak Ananda kalau memang terlihat aku seperti itu. Tiara STRS, oke, ini adik aku. Adik Kak Iti yang paling cantik, kok cantik kali ya? Ini dia komentar diri sendiri sebenarnya. @devidep, bagi tips dong, udah jadi mama kok masih kayak anak gadis. Terima kasih banyak Devi, kalau di mata Devi aku seperti itu. Tapi aku nggak punya tips apa-apa sih. Kalau yang langsing yang tadi, yang pertama itu setelah melahirkan langsung menyusui, dan yang kedua konsumsi gizi seimbang. @m_panauhe, ini adalah adik dari mamaku. Kira-kira ibu dokter masih mau nggak nambah dedek satu lagi? Jadi kalau di tradisi orang Batak itu kalau nggak punya anak laki-laki itu kayaknya nggak afdol gitu ya, nggak kayak gitulah. Pokoknya orang Batak pasti ngerti. Dan secara pribadi aku juga pengen punya anak laki-laki, karena nggak adil dong, masa ada saingan mamanya tapi saingan papanya nggak ada. Tapi apapun yang Tuhan kasih, syukuri. Kalau mau ya masih mau, Mbok. Saya masih mau punya anak lagi. Rencananya kalau bisa Tuhan tambah 2 laki-laki, doakan ya. Manusia yang merencanakan, tapi Tuhan yang tentukan. @abir kasana w, semoga ucapannya benar ya Mbak. Aku bingung manggilnya Mbak apa? Mbak Abir. Oke. Puting lecet, nah ini kebetulan seputar menyusui. Puting lecet dikasih apa obatnya? Udah pakai Purulen Medilan, ndak mempan. Masih lecet dan sakit banget ketika pertama nyusuin. Oke, aku ngerti. Nah, kebetulan aku sudah menjawab secara pribadi dengan Mbak Abir. Udah aku kasih beberapa saran. Yang paling penting itu kita harus tahu dulu, apa sih penyebab lecetnya? Apakah karena posisi? Apakah karena dia ada masalah ke bayinya? Jadi itu sebaiknya itu langsung dilihat sama konselornya. Jadi dilihat ibunya gimana, di bagian putingnya apakah ada lecet, ada luka, ada jamur, atau yang lain-lain. Kita biasanya lihat langsung, jadi nggak bisa via online, jadi maaf banget aku nggak bisa bantu. Selain ibu, kita lihat juga bayinya gimana. Kita lihat apakah ada tangkai. Ketiga adalah melihat posisi bayi menyusui ke ibunya gimana, apakah sudah tepat atau belum. Ada ibu-ibu yang bilang, aku udah benar kok menyusuinya, tapi kok masih lecet ya. Nah, pas dilihat langsung, ternyata ada yang kurang, ada yang nggak pas. Nah, itu dia. Jadi memang secara, kalau lihat gambar aja itu, lihat video aja itu nggak cukup. Kita harus ada yang nuntun. Jadi konselor, ada kan konselor sekarang udah makin banyak, di tiap daerah itu pasti ada. Jadi minta konselor untuk lihat gimana nih posisi saya, udah benar apa belum gitu. Kemudian setelah diperiksa semua, kita akan tahu apa nih akar permasalahannya, apa, kenapa putingnya lecet, ada apa masalah di ibunya atau masalah di bayinya. Itu langsung segera ditangani. Nanti kalau misalkan puting lecet tuh memang dikasih resep obat salep gitu, jadi dipakai ke putingnya yang sakit, dan itu aman, nggak perlu dicuci lagi, bisa langsung disusuin sama bayinya gitu. Oke, jadi aku udah balas langsung secara pribadi sama Mbak Abir ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan DM aku, dan maaf kalau misalkan aku DM-nya agak balas, dan aku minta maaf kalau misalkan aku balas DM-nya agak lama, tapi kalau aku sempat aku pasti balas. @m_wijaya98, Kak ceritain dong soal pertemuan lewat IG Kak.